Lalu pemirsa, apakah kedatangan Majelis Hakim perkara Ronald Tanur ini dalam rangka pemeriksaan atau ada hal lainnya? Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan Belinda Firda langsung dari Surabaya. Belinda, apakah Pengadilan Tinggi Surabaya langsung memeriksa 3 hakim yang memutus perkara Ronald Tanur? Iya, Vera dan Egan, selamat sore. Memang kasus dari pasca putusan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bebasnya Ronald Tanur dari kasus dakwaan penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap kekasihnya yakni Dini Sera Afrianti ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, LBH, termasuk juga pakar hukum. Namun update yang bisa kami sampaikan bahwa pagi tadi 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur yang merupakan anak dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB maksud kami ini mendapatkan respon begitu karena pagi tadi tampak mendatangi gedung Pengadilan Tinggi Surabaya ada Erin Tutah Damanik yang merupakan hakim ketua, kemudian bergabung juga ada 2 anggota hakim yakni Mangapul dan juga Heru Hanin Dio. Ini datang sekitar pagi memasuki gedung Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian sekitar waktu 2 jam dengan durasi 2 jam kemudian meninggalkan gedung Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun ketika dimintai keterangan oleh awak media ini Erin Tutah Damanik seolah menghindar atau terburu-buru menghindari awak media dan hanya menyampaikan bahwa kedatangannya di gedung Pengadilan Tinggi Surabaya ini hanya untuk bersilaturahmi. Sementara itu keterangan yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan Tinggi Surabaya Bambang Kustopo ini membantah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi kepada 3 hakim tersebut dan memang agendanya hanya disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi Surabaya ini 3 hakim yang datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya ini untuk menghadiri agenda membahas tentang wisuda Purnabakti. Karena selain itu Humas juga menambahkan Bambang Kustopo ini bahwa hakim yang datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya hari ini tidak hanya 3 hakim tersebut, melainkan juga ada hakim-hakim lain dari beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari Humas Pengadilan Tinggi Surabaya Bambang Kustopo berikut ini. Dari Pengadilan Tinggi maupun hakim tingginya itu tidak bisa berkomentar, itu kode etik hakim. Kecuali kalau upaya hukum kemudian diberi tugas untuk memeriksakan, nanti komentarnya adalah melalui pertimbangan hukum. Seperti itu. Monggo, gimana? Atau informasinya ada komisi yudisial yang memeriksa hakim lewat... Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan memeriksa dari manapun. Kami tidak meriksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Dari pengadilan negeri manapun. Apalagi ini waktunya mau ada tamu. Gitu, bukan hanya dari Surabaya saja kok. Dari Tulungagung hadir, dari Sidoarjo hadir, banyak yang hadir. Cuma tidak bersamaan tidak bersamaan. Jadi kami tidak memanggil dalam hal pemeriksaan berkaitan dengan perkara yang butuh. Demikian tadi pernyataan dari Humas Pengadilan Tinggi Surabaya Bambang Kustopo. Vera, Egan. Ya, Belinda, apakah ada informasi Anda ketahui kapan akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap hakim ini? Iya, Vera, memang sampai saat ini kita belum mendapatkan pernyataan resmi kapan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun kita ketahui bersama bahwa Komisi Yudisial ini telah membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap 3 hakim tersebut yang sudah melakukan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur. Dan memang baru saja kami mendapatkan informasi dari internal Pengadilan Tinggi Surabaya, 3 hakim tersebut pada pagi hari tadi memang dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Ini artinya 2 jam 3 hakim tersebut berada di Pengadilan Tinggi Surabaya mulai pagi hingga siang. Ini sudah dilakukan pemeriksaan dan kami masih akan terus meminta keterangan resmi apa materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya kepada 3 hakim tersebut. Dan memang sampai hari ini kita masih belum mendapatkan keterangan resmi materi-materi apa saja pemeriksaan yang dilakukan kepada 3 hakim tersebut. Vera, Egan. Ya, Belinda, kemudian bagaimana dengan reaksi warga di Surabaya terkait dengan bebasnya Ronald Tanur ini?
Iya, Egan, pemirsa, pagi tadi saya sempat ke Pengadilan Negeri Surabaya sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini memang ternyata 2 hari pasca vonis bebas Ronald Tanur ini menuai kontroversi di masyarakat khusus yang ada di Jawa Timur. Surabaya tadi pagi di Pengadilan Negeri Surabaya ini terpasang ada karangan bunga yang bertuliskan matinya pengadilan di Indonesia. Ini sebagai bentuk protes dan juga rasa kecewa masyarakat terhadap vonis yang dilakukan oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya karangan bunga, pemirsa, protes atau bentuk kekecewaan masyarakat juga tampak pagi tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Ada puluhan warga Surabaya yang tergabung di Aliansi Madura Indonesia ini melakukan aksi tabur bunga di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan perwakilan dari mereka juga menyampaikan tuntutannya agar 3 hakim ini dipecat, diperiksa secara hukum karena memang diduga adanya transaksi jual beli hukum yang dilakukan khususnya oleh Erintutah Damanik sebagai ketua majelis hukum. Dan memang tidak hanya itu, respon yang diberikan oleh masyarakat ini juga menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua PN Surabaya ini memeriksa dan bertindak tegas terhadap 3 hakim yang sudah melakukan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Selain itu, Egan dan juga Vera, respon ini juga diberikan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno yang menyebutkan ada 3 poin penting atas vonis dari bebasnya Ronald Tanur. Yang pertama adalah Nur Basuki, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga ini menilai bahwa putusan 3 majelis hakim ini dianggap keliru karena dianggap abai terhadap fakta-fakta persidangan yang sudah dihadirkan, termasuk juga ada 4 pasal berlapis yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum. Maksud kami Nur Basuki Minarno ini juga menilai bahwa hakim ini setidaknya bisa memperhatikan ada 4 pasal, ada 3 pasal berkaitan dengan pembunuhan dan 1 pasal lainnya adalah penganiayaan. Kalau memang hakim ini dianggap tidak bisa membuktikan adanya dugaan penganiayaan yang berujung pembunuhan kepada kekasih dari Ronald Tanur, namun setidaknya hakim harus memperhatikan 1 pasal terkait dengan penganiayaan. Namun ternyata hal ini juga diabaikan oleh 3 majelis hukum tersebut. Tidak hanya itu, Guru Besar Hukum Pidana UNER ini juga menyebutkan bahwa kalau memang nanti hasil pemeriksaan secara internal yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial ini menemukan ada fakta-fakta yang menyimpang atau ada kode etik yang memang dilanggar, ini maka hukuman terberatnya adalah dilakukan pemecatan terhadap 3 hakim tersebut. Tidak hanya itu, nantinya apabila Komisi Yudisial juga menemukan fakta-fakta diduga adanya transaksi atau suap terhadap kasus ini juga, maka nantinya 3 hakim akan dilakukan proses pidana hukum. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Vera, Egan. Baik, terima kasih Belinda Firda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.